Ini awal ini kan salah satu juga yang ikut merancang undang-undang minerba tahun 2009 ini. Dalam melihat kondisi seperti itu tadi sampai kritik juga ada, menurut Pak Inas ada beberapa pasal-pasal yang nanti bertentangan juga ketika dilanjutkan. Itu Abang melihatnya seperti apa? Dan sehingga akhirnya itu jadi undang-undang juga. Iya, terima kasih. Memang kontroversi ya, pro kontra ketika kita mewacanakan undang-undang minerba itu memang sangat hebat. Karena itulah wujud dari peralihan dari rezim kontrak-karya ke rezim permit ya, perizinan. Dan itu satu lompatan yang luar biasa dari sebuah negara yang selama ini tertekan ya, kita sebagai negara berkembang, kemudian kita mencoba untuk menunjukkan kemandiriannya. Karenanya benar tadi disampaikan oleh Pak Simon sendiri, karena beliau adalah salah seorang bidan yang bersama-sama dengan DPR dan para stakeholder lainnya, kita akhirnya melahirkan undang-undang yang sangat mengedepankan national interest kita. Dan perwujudan itu walaupun sangat sulit waktu itu, lahirlah 12 Januari 2009 Undang-Undang 4. Nah, kita bicara soal Freeport. Memang Freeport ini dari mulai generasi 1 Kakasa kontrak karyanya di awal tahun 70-an ya, 67 itu kan dia baru berkontrak, tapi baru dihitung operasinya tahun 73 lah kurang lebih, kira setelah mereka membangun infrastruktur dan sebagainya. Dan ini juga kita tahu bahwa keberadaan Freeport ini juga begitu hebatnya secara perpolitikan di Indonesia ya, bahkan sangat kuat dugaan bahwa Bung Karno pun lengser itu karena Freeport. Nah, itulah yang mengawali undang-undang penahan modal asing yang melahirkan kemudian undang-undang mengenai minerba yang pertama kali tambahan tahun 7 ya, yang menjadi dasar kontrak karya itu kemudian bergerak. Nah, kemudian tahun 90-an itu masuk ke generasi kedua. Nah, di generasi kedua inilah memang tadi yang disampaikan oleh saudara Inas tadi, ada klausul memang di situ yang agak berubah dari generasi satunya ya, ketika zaman Pak Ginanjar itu ada sedikit bias ya, bahwa posisi tawar kita, leverage kita memang menjadi lemah. Nah, antara lain tadi bahwa dia hanya merujuk kepada undang-undang yang berlaku 91 dan sebagainya. Itu disadari waktu bikin umumnya baru. Saya nggak tahu, tanya sama mereka dia itu. Tanya Pak Ginanjar, saya tidak waktu itu. Mereka sadar apa enggak ya? Dan kenyataannya toh mereka ini kan menjadi penikmat juga. Tapi ketika membuat minerba tahun 2009 itu Pak klausul itu disadari juga pasal itu. Kita tidak hanya merujuk pada Freeport. Kalau soal undang-undang minerba itu secara umum, kita tahu bahwa di Indonesia kita sangat besar potensi mineral kita, batu bara kita, sehingga perlu kita merevisi, memperbarui undang-undang yang sudah tidak lagi relevan. Kira-kira perkordannya seperti itulah saat itu ya. Nah, oleh karenanya tadi yang disampaikan oleh Pak Simon sendiri benar bahwa di dalam kontrak karya itu pun tidak serta-merta dia tidak kemudian imun gitu terhadap undang-undang yang melintasi waktu periode kontrak karyanya. Jadi tidak ada kekebalan yang sahih gitu ya, kemudian dia hanya kepada kontrak saja. Nah, ini yang dimaknai oleh mereka, sehingga ketika lahir 2009 undang-undang minerba itu, maka salah satu klausulnya misalnya ya, bahwa tidak dibolehkan lagi dalam kurun 5 tahun untuk ekspor konsentrat
kemudian mewajibkan membangun smelter dan sebagainya, ya. Itu diberi waktu untuk melakukan negosiasi dalam waktu 1 tahun, 2009-2010. Nah, kalau kita melihat sebenarnya yang ngeyel itu dari seluruh perusahaan tambang ya, itu adalah Freeport dan Newmont, ya. Tetapi Newmont terus terang itu bisa kita kalahkan di arbitrase. Dan salah satu juga bidannya ini Pak Simon juga. Ya, ketika kita challenge itu, kita temukan ada pasal default di situ, bahwa dia abai, dia lalai dalam melakukan kewajibannya, termasuk investasi. Nah ini saya sedikit ya. Ketika kalau kita analogikan dengan Newmont, investasi itu juga kita pro kontra juga zaman Sri Mulyani itu. Ya, saya tidak menuduh bahwa ini adalah kepentingan apa, tapi selalu terbagi dua. Terbagi itu seolah gambarannya begini, bahwa ada yang menginginkan investasi lewat pasar, bursa saham. Ada yang investasi langsung direct ke pemerintah. Nanti pemerintah kalau tidak mau, kemudian BUMN, kemudian ke pemerintah daerah, BUMD dan seterusnya sampai ke swasta. Ada selalu dua kubu itu, ya. Nah, selalu dalam posisinya kita itu nggak tahu kenapa dari zaman selalu Menteri Keuangannya bilang kita tidak punya uang. Selalu, ya. Padahal saya nggak tahu kenapa bisnis yang begitu baik, ya, dalam klasifikasi dia sebagai bisnis yang sangat profitable, kok tidak diambil kesempatan selain yang pertama adalah kita mencapai ke titik kedaulatan itu. Esensinya kan karena kita sejak awal kita tidak punya kemampuan baik dana, kemudian teknologi, maka kita akhirnya bisa memposisikan kita moderat, ya, national interest tetap dikedepankan, tetapi kita juga katakanlah international interest juga kita harus bisa memakluminya. Situasi berubah. Nah, tetapi dalam waktu kurun 30 tahun seharusnya kita masuk pada posisi divestasi tadi, dan itu di undang-undang di Amerika juga diwajibkan itu. Jadi kurun 20 tahun setiap perusahaan tambang itu harus melepas kembali menginvestasikan. Nah, selalu Indonesia itu nggak pernah mau. Sampai sekarang juga, saya Menteri Keuangan sekarang, kita nggak punya uang. Tapi kira untuk PMN yang lain dia kok punya uang. Saya heran. Nah ini nanti kita bahas sendiri. Oleh karenanya, kenapa terjadi polemik? Maka memang yang menjadi seksi itu adalah ketika ada kepentingan pihak yang bisa diajak, ya, berkonspirasi oleh McMoran tentunya, ya, untuk memuluskan misi mereka memperpanjang. Saya kira ini dua pihak yang sekarang sedang, katakanlah yang sedang bercanda ini, dua-duanya ini sebenarnya sama-sama berkeinginan memperpanjang. Sama-sama diajak konspirasi, maksudnya? Nah, cuman yang satu konspirasinya lewat jalur A gitu, yang ini jalur B, sama-sama sebenarnya. Jadi cuman yang A ini term and conditionnya begini. Cirinya adalah dia divestasi gradual tetapi lewat bursa, disiapkan gitu oleh bursa. Yang ciri B-nya adalah bahwa dia divestasi kemudian smelter terbangun, kemudian perpanjangan 2 tahun sebelum hari H, sebelum 2021. Nah ini cirinya. Ada lagi kelompok ketiga yang saya kira hanya sekedar untuk high call gitu, bahwa oh no way harus, ya, pokoknya harus back to Indonesia. Itu ke Antam. Nah ini yang saya kira canda-candaan yang sepertinya sekarang. Tapi yang serius yang dua tipe pertama itu, Bang. Dua tipe pertama, dua-duanya sebenarnya sama-sama berkeinginan mengentertain McMoran ini, Jim Bob ini, sama-sama. Cuman kenapa lu kesana? Kenapa nggak lewat gue? Jadi ketika kemarin Rizal Ramli mengatakan ini perang antar geng, kurang lebih itu masalah. Sama aja, yang ngomong juga begitu juga. Sama aja. Dia juga bagian dari konsultan juga. Kita nggak usah lah ada dusta di antara kita gitu. Nah, oleh karenanya saya ingin kembali ke normanya dulu, bahwa apa yang disampaikan Pak Simon, sampaikan Pak Inas tadi, kita sama-sama sebenarnya ingin kepada kepatuhan terhadap konstitusi, undang-undang dasar kita pasal 33, 1, 2, 3, 4, 5 sama sampai dengan undang-undang turunannya.
Ya, rujukannya itu dulu. Tidak boleh kemudian misalnya MOU mementahkan undang-undang, PP mementahkan undang-undang, apalagi Kepmen. Yang saya bingung sekarang, karena itu nggak mampu lagi MU, Kepmen dan sebagainya, sekarang model sinetron. Datanglah seorang Sudirman Said ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kehormatan. Ini pengalihan. Lepas dari urusan bahwa saudara Novanto dengan temannya bertemu dengan Maru, itu soal hal yang perlu ditelusuri, perlu ditindaklanjuti. Tapi ada hal yang sebenarnya kita harus pantau. Ini teman-teman di Komisi 7 saya kira paham betul bahwa ada yang sedang kita tunggu, yaitu kewajiban menginvestasikan sahamnya. Itu tidak terjadi sekarang. Itu yang menjadi poin kita sebenarnya, bahwa kita kemudian dialihkan ya melalui cara-cara infotainment begini, ya, dan berhasil karena aktor yang di blow up-nya memang pantas untuk dijadikan aktor itu gitu loh. Jadi ini yang saya kira kita bagi khususnya pemerintah, kami menyarankan agar stick kepada apa yang menjadi prinsip kita, bahwa Newmont, Freeport dalam hal ini berkewajiban, ya, dan itu dituangkan di dalam suratnya untuk dalam waktu 1 bulan ini melepas investasi. Nah, yang terjadi adalah memang Menteri Keuangan bilang, oh kami nggak punya uang, kami kayak ini. Jadi memang ya itu saya kira nanti di sesi berikutnya kita bahas lah. Saya coba ke Bang Fadlizon. Bang, tadi sempat disebutkan oleh Bang Inas ada beberapa pasal-pasal di kontrak karya. 91 itu dan pasal 33 Bang Inas tambahkan bahwa untuk dia tunduknya hanya pada undang-undang yang sebelum itu dibuat. Itu abang melihatnya seperti apa? Ya, saya kira itu sih masalah tata negara sederhana ya, tingkat 1. Jadi kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Effendi Simbolon tadi, itulah tempat kembali kita itu konstitusi. Pasal 33 ayat 2 ayat 3, yang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan saya kira apa yang telah dihasilkan oleh DPR dalam undang-undang Minerba itu sudah sangat bagus, itu sudah sangat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Konstitusi kita yang buat ini para pendiri negara, kalau nggak ada mereka itu nggak ada negara Republik Indonesia. Jadi jangan akal-akalan dengan mengatakan bahwa kontrak karya itu harus mengacu pada undang-undang sebelumnya. Saya kira itu cara berpikir, selain ahistoris, itu cara berpikir pokrol baru. Jadi nggak ada alasannya sama sekali. Saya kira dalam tata urutan perundang-undangan kita itu sudah sangat jelas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira apa yang dilakukan oleh Dirut Freeport ya, dalam hal itu sekali lagi saya garis bawahi, itu adalah satu sting operation. Ya. Kalau dalam istilah intelijen itu adalah sting operation. Karena Dirut Freeport itu yang meminta waktu dan minta tolong kepada Ketua DPR dalam hal ini, datang ke DPR, kemudian dia bicara-bicara, dan dalam pertemuan yang ketiga merekam sambil menjanji-janjikan. Dan saya tanya kepada Ketua DPR, rekamannya juga banyak diedit dan belum tentu suara dia juga. Nah, itu di mix ya dan sebagainya. Jadi ini kalau dalam istilah intelijen itu ada namanya sting operation. Ya, sting operation. Jadi ini bagian dari satu usaha untuk melakukan blackmail dalam kerangka itu. Nah, sehingga saya melihat dari semua ini adalah bagian dari sebuah manuver untuk memperpanjang kontrak. Kalau kita ingin kembali kepada kepentingan nasional, maka kita harus kembali pada konstitusi kita. Jadi jelas dengan berakhirnya nanti pada tahun 2021 kita sudah ada rezim yang tadi disebut oleh Pak Minister. Ya, rezim kita adalah rezim usaha, ya, usaha, izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus. Kalau kontrak karya itu antara para pelaku itu agak sejajar, tetapi di dalam izin negara itu di atas. Nah, ini yang benar. Jadi negara di atas, negara yang mengatur. Ingat waktu dulu dalam pengelolaan migas kan juga dulu gitu. Sebelum ada production sharing contract, ya PSC, juga kita diatur. Bahkan harga diatur oleh perusahaan-perusahaan besar, kartel minyak, Seven Sisters gitu. Sekarang waktu itu tahun 70-an begitu ada PSC, production sharing contract, itu negara yang mengatur. Negara minta 85%, swasta 15%. Nah, ini yang benar gitu. Dengan begitu ada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kalau kita lihat ini seperti entitas sendiri.
tidak bisa disentuh. Nah, jadi saya kira ini adalah satu momentum. Saya sih mendukung sekali apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui Pak Luhut, ya, tidak akan memperpanjang. Saya kira itu bagus sekali. Pak Fadlizon, ini Abang sebagai wakil ketua DPR sampai mengatakan Freeport tidak bisa sentuh. Kenapa tuh? Ya mungkin di dalam arrangement seperti itu. Saya mendengar kisah-kisah, cerita-cerita, ada bagian-bagian yang kita tidak bisa ini seperti entitas sendiri di situ ya. Nah, saya kira itu bagian yang lain ya. Tetapi dalam persoalan kontrak dan kita ini negara tidak boleh dikalahkan oleh sebuah perusahaan swasta, apalagi swasta asing. Tapi kita bukan berarti anti asing. Kita sangat mendukung investasi asing, tapi harus win-win solution. Nah, jadi tidak boleh hanya yang satu diuntungkan besar, yang satu tidak ada untungnya. Ya, ini yang saya kira kesalahannya. Dengan undang-undang ini saya kira mau meluruskan itu masalah kontrak karya. Tadi sempat dikatakan oleh Bang Minas ketika mungkin kalau nanti melanggar itu juga Bang Putri tadi bisa diajukan sampai ke arbitrase. Abang melihatnya seperti apa? Ya arbitrase apapun, kita kembali kepada konstitusi kita. Perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh pihak Indonesia pasti harus dikalahkan oleh konstitusi kita, oleh undang-undang kita. Ya tidak bisa gitu. Nah sekarang ini saya melihat ya bahwa mungkin banyak orang-orang yang berpendapat dalam hal ini menurut saya Saudara Menteri Sudirman Said ini sudah bekerja seolah-olah seperti bagian dari Freeport. Bagian dari Freeport. Dia bagian dari Freeport, ya bahkan kayak bekerja untuk Freeport karena banyak menguntungkan. Oke. Seperti MOU yang dilakukan pada bulan Januari 2015. Ya, MOU itu apa? MOU itu jelas melanggar undang-undang. Kemudian surat pada tanggal 7 Oktober 2015 yang menjanjikan perpanjangan kontrak. Jadi bukan perpanjangan operasi saja, perpanjangan kontrak akan dijanjikan setelah. Ketika itu jelas-jelas melanggar undang-undang, apa yang dilakukan oleh DPR? Ya kita tentu akan segera memproses. Apa bentuk proses? Tapi harusnya Pak Inas kan komisi 7. dan waktu itu Komisi 7 juga dari hasil rapat Komisi 7 sudah mengingatkan terhadap pelanggaran ini sejak awal. Saya mendengar langsung dari Ketua Komisi 7 sudah mengingatkan pelanggaran-pelanggaran ini. Belum lagi ada rekomendasi dari Komisi 4 karena lahan hutan yang ada di situ juga sudah habis izinnya, sudah lama. Jadi ini juga menjadi masalah. Saya ingin merefresh kita ya bahwa kita ini kan terjebak di dalam perdebatan yang bukan kita yang sekarang di orang daun maksudnya. Kita para stakeholder yang sekarang katakanlah sedang bercengkerama gitu ya. Sebenarnya poinnya kalau standing position yang keluar dari presiden secara jelas, tegas ya, bahwa kita terbuka untuk perpanjangan dengan kondisi ABCD itu cukup sebenarnya. Oke. Cukup. Ya, jangan kemudian kita seolah mau nggak, tapi mau apa enggak. Jadi di sini kita perlu ketegasan dari perlu ketegasan agar kita juga di DPR karena gini, kalau dia masih dalam rezim kontrak karya, maka keterlibatan DPR menjadi mutlak. Dia harus mendapatkan persetujuan minimal pertimbangan teman-teman konsultasi sifatnya. Tetapi kalau sudah berupa izin itu tidak perlu, itu ranah sepenuhnya eksekutif ya. Maka kita harus clear semuanya ini. Saya malah berharap ya, ini jangan kemudian kita biarkan menjadi polemik bagi kepentingan-kepentingan yang tidak perlu ya. Kalau memang kita ingin memperpanjang, tidak ada salahnya kok dimulai dengan katakanlah tahun ini nggak apa-apa, tapi bukan dalam rangka proses negosiasi. Tapi poin-poin apa yang kita inginkan itu kita lakukan, kita berikan, kita offer ke mereka. Ini kan enggak. Ini pemerintah sendiri di dalamnya oknumnya aja terbagi dua, ya. Jadi yang kacau sebenarnya pemerintah. Oknumnya ada yang memblok ke Formula 1, ada yang memblok ke Formula 2. Ya ada yang mengatakan Formula no way. Nanti kita tunggu kira-kira formula apa sebenarnya. Iya, karena kalau Formula 1 sebenarnya rujukannya back to according ke konstitusi, according to apa yang menjadi cita-cita kita berdaulat atas seluruh kekayaan kita dengan cara prosedur yang gradual. Kalau kita mempunyai kemampuan sejak awal seperti dikatakan Bung Karno, ya kita aja membangun tambang itu tahun 67. Tapi kan saat itu kita tidak punya kemampuan. Sekarang sudah mampu Bang ya.
katanya nggak mampu juga Mas. Katanya nggak mampu juga. Saya juga nggak ngerti tuh sampai kapan kita nggak mampu. Oke, Profesional Sido Trijaya, nanti kita akan bahas lagi masalah mampu atau tidak mampunya kita setelah kita kembali ke MNC Tower untuk mendengarkan lintas informasi.